Yuk kita berdoa. Suara saya terdengar bagus ya? Oke, kita berdoa. Tuhan, kami minta pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kami minta kuasa-Mu. Kami minta urapan-Mu, Ranama syukur. Kami minta api-Mu Tuhan. Baik juga Bapak setiap revelation Bapak yang Kau singkapkan dalam kehidupan kami. Yes Tuhan. Biar Bapak hati kami punya persiapan Bapak untuk kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Biar Kau pimpin Bapak pikiran hati kami. Biar juga Engkau pimpin Bapak. Sampai Engkau Bapak dapati kami menang Bapak dengan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus jamah hati kami. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kehidupan kami. Dengan kuasa nama Yesus. Kami mintakan Bapak semua berkat-berkat-Mu runtuh atas kami. Ya Ranama Tukuro Shikarapatakara Payaraba Shikarapa. Biar Engkau mengurapi, memimpin dan memberkati. Sehingga apa yang kami Bapak sampaikan isi hati-Mu dalam firman-Mu ya Roh Kudus. Membuka semua Bapak pola pikir kami. Dan biarlah semua kesombongan kami juga Bapak robohkan, baik yang rohani, baik yang jasmani Tuhan. Dan biar hanya nama-Mu saja Bapak yang ditinggikan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Oke, shalom sekali lagi, selamat sore. Ya, hari ini tidak ada Zoom karena istri saya sakit ya, jadi lagi batuk, jadi tidak bisa jadi worship leader. Nah makanya hari ini diganti dengan TikTok. Oke, sebelum masuk firman seperti biasa ya, saya ingin highlight sedikit khotbah saya yang kemarin di hari Selasa, di hari Rabu ya. Jangan mengambil cawan orang ya. Dengar baik saudara ya. Jadi waktu saudara tahu dalam 2 Tawari 6 ayat yang ke-5 dan ke-6, Yesus sebelum masuk namanya ke Yerusalem, dia terlebih dahulu untuk menghampiri dulu namanya Samaria dan Galilea. Nah saudara perlu tahu bahwa semua namanya kehidupan saudara dan saya perlu namanya sampai masuk dalam namanya Yerusalemnya Tuhan. Karena di situ ada namanya janji Tuhan yang diberkati dengan ajaib. Namun seringkali namanya kita pingin diberkati Tuhan. Ingin sekali dan rindu untuk namanya mengalami pertolongan Tuhan. Namun seringkali saudara perlu tahu ya, terkhusus juga hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua namanya kehidupan kita ini tidak terlepas akan namanya sebuah tanggung jawab. Nah di saat saudara namanya memberikan namanya pertolongan ataupun juga saudara namanya pingin namanya diberkati Tuhan, saudara harus memberikan pertanggungjawabanmu di hadapan Tuhan. Nah seringkali saudara membawa itu bukan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, tapi seringkali ada banyak orang Kristen bergumul membawanya ke gereja, ke pendeta. Ya nggak masalah saudara, selama saudara juga harus tahu semua itu ada batasannya. Tidak selalu atau serta-merta saudara itu membawa semua itu seakan-akan gereja akan jadi pemulihan bagi hidup saudara. Ingat, gereja nggak akan memulihkan saudara, harus Yesus. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa ke pendeta pasti langsung selesai masalah. Ke pendeta supaya kita mengalami kesembuhan, mengalami terobosan keuangan dan sebagainya, enggak. Saudara lah yang harus membawa semua pergumulan itu ke hadapan Tuhan secara pribadi. Ya, gereja tugasnya cuma mengajari. Ya, lebih daripada itu saudara harus bertanggung jawab dengan semua permasalahan ataupun pergumulan yang saudara hadapi. Itu artinya gini saudara, kalau saudara juga jadi orang pelayan Tuhan, melayani jiwa-jiwa seperti saya melayani jiwa-jiwa, ada hal yang saudara tidak boleh terlampau jauh untuk menolong hidup manusia. Ya karena apa? Karena banyak orang yang mohon maaf tanda kutip, kita tolong orang kadang-kadang orang juga gak tahu diri. Nah makanya kalau misalnya saya nyesel nolong orang, nah karena apa? Kenapa nyesel? Karena terlalu banyak ngambil cawan orang. Ya seperti Yudas saya disampaikan firmannya pada hari Rabu kemarin. Ya yang satu cawan dengan Yesus Kristus itu cuma Yudas. 11 lainnya punya cawan tersendiri. Yudas punya cawannya sendiri. Tapi waktu dia makan cawan dan sehidangan dengan namanya rotinya Yesus, saudara tahu Yudas tidak cukup kuat untuk namanya menahan ataupun juga mengambil makan atau cawannya daripada Yesus sehingga dia mati. Nah saudara perlu tahu, jangan saudara namanya tolong orang terlalu dalam. Ya ada bagian yang dia harus bertanggung jawab. Dan kemarin ada orang yang komentar ya di YouTube, Pak terima kasih untuk khotbahnya Pak, saya selama ini dilema, Yesus suruh kita tolong, betul saya bilang, tapi ingat ada batasan semuanya. Nah saudara perlu tahu bagaimana batasan-batasan untuk namanya saudara memberikan pertolongan kepada orang lain. Ada amin ya saudara. Nah khotbah saya di mana saudara bisa klik di TikTok, di nama ini ya, di situ ada link YouTube, saudara bisa buka ke link YouTube dan saudara bisa cari khotbah-khotbah yang sudah dinaikkan sebelumnya. Nah hari ini kita akan ngomongin tentang namanya bangsa Aram. Nah saudara perlu tahu bahwa
Hari ini saya juga pengen menyampaikan saudara, sebelumnya bisa buka dulu di dalam firman-Nya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-20. Sebelum saya masuk firman, saya mau kasih ilustrasi dulu. Saudara perlu tahu bahwa hidup ini bagaikan sebuah pertandingan. Paulus berkata, hidup ini bagaikan pertandingan, berlomba, mengejar akan namanya sebuah keselamatan. Entah apa pertandingan yang saudara jalani, saudara suka gak suka, namanya pertandingan saudara akan lewati. Karena umur hidup manusia terus berjalan. Entah saudara muda, tua, ataupun juga saudara masih namanya remaja dan sebagainya, tetap ada pertandingannya. Nah, saat saudara namanya masuk dalam pertandingan tersebut, kadang-kadang kita akan mengalami banyak pergumulan, banyak masalah, banyak rintangan, dan banyak aspek-aspek yang saudara harus lewati. Nah, bagaimana saudara memulai pertandingan? Ya, kalau saudara tanpa namanya sebuah persiapan, ingat iblis akan mencuri semua apa yang menjadi pertandingan kita. Nah, saudara harus bisa namanya mempertahankan namanya sebuah iman, mempertahankan apapun yang saudara yang diberi oleh Tuhan. Ingat, ya Tuhan pada kemarin memberitahu sesuatu yang cukup bagus. Tuhan menyiapkan namanya sebuah benih. Benihnya kualitasnya sama. Kualitas benih sorga itu tidak perlu saudara ragukan. Berkat Tuhan itu terlalu ajaib. Nah, benih itu dicurahkan bagi anak-anak Tuhan. Ada yang menerima, ada yang enggak. Ada yang responnya bagus, ada yang enggak. Ada yang rendah hati, ada yang sombong. Ya, ada yang gampang marah, ada yang mau dibentuk. Nah, macam-macam. Hati manusia itu beda-beda. Nah, itulah pertandingan yang saudara dan saya harus namanya menjalani dengan aturan Tuhan, bukan aturan kita. Ya, salah satu di antaranya kayak tadi khotbah tadi ya, yang kemarin. Jangan ngambil cawan orang. Ataupun saudara jangan memberikan cawanmu kepada orang lain. Setiap kita harus isi cawan dan berikan itu kepada siapa? Ke Yesus, bukan ke pendeta. Nah, kenapa banyak orang kalah dalam sebuah pertandingan? Kenapa pergumulan saya kok gak kelar-kelar? Gak lewat. Ada orang yang pengen WA saya, Pak, kenapa saya sering Pak diselingkuhin suami? Saya sudah ngampuni, diselingkuhin lagi. Saya bilang, anak kamu gak main pertandingannya dengan cukup baik. Ada orang yang mengalami namanya, suami saya membodohi saya Pak, sehingga saya diwariskan hutang. Ada yang bapaknya, anaknya yang kena warisan hutang. Loh, kenapa? Saya bilang kita gak cukup baik untuk bertanding. Nah, pertandingan ini semua harus punya hikmatnya Tuhan. Ada yang mau dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan, ada orang yang suka-suka mau jalannya sendiri. Ingat saudara ya, hidup ini bukan soal masalah saudara ini miskin atau kaya. Yang penting sampai di mana saudara mempertahankan iman dan terselamatkan. Karena harta ataupun semua apa yang saudara punya saat ini, ataupun ada ataupun tidak, itu juga sebuah tolak ukur di hadapan Tuhan. Ada amin saudara. Nah, saudara bisa buka di dalam 1 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-23. Ya, saudara harus tahu pertandingan saudara bisa diberkati dengan hebat, dengan dahsyat, tergantung respon hati saudara. Saudara mau diberkati? Katakan amin saudara. Saudara mau namanya hidup dengan pembelaan Tuhan? Bisa katakan amin. Nah, saudara perlu namanya berjalan dengan ilahinya Tuhan. Nah, hari ini saya akan ngomongin tentang bangsa Aram. Nah, di ayat yang ke-23, ya, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Maksudnya Yesus, ya. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Ya, sebentar. Ya, tetapi kata bangsa Aram, apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Nah, bangsa Aram ngeremehin Allahnya Israel. Bangsa Aram berpikir bahwa bangsa Israel cuma kuat di gunung, bukan di tempat yang rata. Dengar baik saudara, iblis berperan mengerjai anak-anak Tuhan itu sejak saudara hidup di dunia, enggak waktu mati. Bangsa Aram ini pernah dikalahkan oleh Ahab. Nah, ini pertandingan yang kedua. Yang pertama, Ahab menang. Kenapa menang? Karena ada firman. Ahab meninggalkan berhalanya dulu. Ahab itu sebenarnya gak disukai oleh Tuhan. Loh, kenapa? Karena dia memelihara Isabel, memelihara namanya Baal, Asitoret dan sebagainya. Tapi saudara kalau baca di pasal yang ke-17 sebelumnya sampai ke-19, Ahab tinggalkan semua berhala-berhalanya. Sejak saudara namanya tinggalkan berhala-berhala saudara,
jaminan akan jadi milik saudara dan saya. Ada amin. Kenali berhalamu tuh bagaimana? Karena Ahab 3,5 tahun gak terima air, gak terima namanya mujizat, jarang lihat namanya perbuatan tangan Tuhan. Habis sejak dia tinggalkan namanya semua berhala dan ngikutin suara daripada Tuhan melalui Elia, Ahab lihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan bangsa Aram coba namanya nyerang namanya Israel. Saudara tahu Tuhan ngomong apa tentang Aram? Aram itu bagaikan iblis yang ingin memiskinkan hidup saudara. Aram itu saudara kalau baca di pasal 20 ayat yang pertama sampai kelima, saudara tahu bangsa Aram itu pengen ngerebut istrinya Ahab, pengen ngerebut emas, pengen ngerebut istana, pengen ngerebut tanahnya. Berapa banyak saudara akan menemui orang-orang di sekitar kita kayak orang Aram. Ngapain Pak kerjanya? Pengen menjatuhkan kita. Kalau saudara namanya dalam pertandingan, Pak saya punya pergumulan besar Pak, saya punya masalah utang sekian. Saudara kalau misalnya tidak mengerti bagaimana Aram untuk merusak namanya hidup kita, saudara akan kena. Nah satu sisi saudara tahu bahwa Aram berpikir bahwa Tuhan hanya bisa menolong dengan kekudusan, amin sebenarnya. Nah kalau saudara punya iman dan saudara namanya hadapkan dengan namanya kekudusan, saya percaya saudara akan dibawa dalam pelipat gandaan ataupun namanya level yang naik lebih tinggi. Aram pertama kali dia kalah. Ingat ya, iblis itu tidak pernah menyerah sampai kita ini meninggal. Gak pernah menyerah. Iblis tuh kayak begitu. Kenapa iblis gak pernah menyerah? Kadang-kadang anak-anak Tuhan gampang menyerah. Dengar baik saudara, Yesus tuh terlalu baik loh dengan kita. Dia kalau misalnya saudara gak mau, Tuhan gak mau paksa. Terserah, itulah kebaikan Tuhan. Saudara tahu kenapa iblis gak pernah nyerah? Kalau iblis gagal, itu disiksa. Ini membedakan iblis dengan Tuhan. Masalahnya kalau Tuhan membiarkan kita, kamu mau gak namanya berlatih, misalnya dididik, diproses untuk hatimu supaya bisa namanya didewasakan. Oh saya gak mau Pak, ya sudah, Tuhan akan bilang ya sudah. Tapi sejak saudara tidak mau namanya diproses, ingat dunia yang akan proses kita, suka gak suka. Banyak anak-anak Tuhan tidak kurang cermat untuk namanya memasuki pertandingan. Orang kalau namanya mau ikutin pertandingan, terserah lah mau pertandingan tinju kek, mau pertandingan lari kek, mau main game ini, main game itu, tanpa latihan saya jamin pasti kalah. Betul apa betul? Nah begitu juga dalam kehidupan ini, saudara gak belajar ngadapin namanya kehidupan. Ngadepin suami, ngadepin istri, ngadepin anak, ngadepin bisnis, teman rekananmu, tukang tipu dan sebagainya. Ingat ada Aram di situ. Aram tuh baunya apa? Hidupnya sirik, iri, pengen menguasai, pengen menjatuhkan apa yang menjadi kesuksesan kita. Itulah Aram. Aram pengen mengambil imanmu sampai titik terendah di hidupmu. Sampai kadang-kadang kamu saudara sebagai orang Kristen, kok Tuhan di mana ya? Siapa yang ngerasain? Siapa yang ngerasain bahwa hati saudara, iman saudara itu lagi drop abis? Artinya saudara itu namanya tercuri semua oleh Aram. Loh Aram pengen nyuri loh. Ahab tuh gak cukup ngerti tentang Tuhan sebenarnya. Tapi ada satu langkah, dia cari firman. Ada amin saudara. Di dunia ini, ya, di masa akhir ini akan banyak Aram. Manusia yang hidupnya kayak Aram, kayak bangsa Aram. Ngapain Pak? Yang ngerebutin suami orang. Kamu pelayanan, pengen dijatuhkan. Ya, kamu di dalam kantor udah oke dijelek-jelekin. Itu Aram. Aram tuh pengen ngambil damai sejahteramu. Di saat kamu lagi bergumul dengan masalah, Aram akan muncul, pasti muncul. Ngapain? Jatohin imanmu. Mana mungkin Tuhan tolong, itu suara Aram. Ingat saudara, bangsa Aram tidak akan berhenti sampai kita itu mati dan ke neraka. Tapi ingat, Alkitab mencatat, bangsa Israel yang disertai Tuhan, Aram sampai hari ini tidak terdengar namanya. Lenyap habis. Amin saudara.
Nah, bagaimana saudara mempersiapkan diri saudara dengan orang-orang yang mungkin bisa membenci saudara? Yang kadang rasa saya hidup bener, saya udah ikut dengan Tuhan, udah baik. Dia akan ngambil namanya sebuah ketaatan, dia akan robohkan kekudusan yang pernah saudara bangun. Saudara pernah gak namanya dulu melayani begitu rajin, begitu giat. Bagaimana dengan hari ini? Ayo. Siapa yang di sini dulu begitu rajin namanya melayani dengan gairah, dengan namanya sebuah passion yang kamu tuh cintakan Tuhan, berdoa mati-matian. Tapi hari ini semua yang dulu saudara lakukan hilang hari ini. Ayo, siapa yang mengalami itu? Siapa yang sedang mengalami kayak gitu? Loh, ini terjadi loh di akhir zaman. Saya terjemahin ini agak sulit. Tapi Tuhan bilang, ngomongin tentang Aram. Aram tuh sampai muter otak saya, ini Aram nih ngapain? Detik-detik saya mau khotbah baru Tuhan ngomong, Aram pengen mengambil iman anak-anak Tuhan. Saudara mungkin dalam pernikahan, bercerai, rebutan harta, rebutan anak, rebutan warisan, akan ketemu namanya manusia kayak Aram, serakahnya luar biasa. Saya dulu mengingat waktu papa saya meninggal ya. Papa saya meninggal tuh menurut saya juga agak konyol sih papa saya. Konyolnya tuh begini saudara, papa saya itu meninggal sebenarnya punya uang tuh lumayan banyak. Cuma dia nggak kasih tahu di mana dia simpen uang. Jadi dia meninggal, semua keluarga kita tuh nggak ada yang tahu duitnya dia di mana. Kenapa? Model wataknya Aram, licik. Loh, saya ngakuin loh, papa saya begitu. Dia nggak percaya dengan istri dan anak-anaknya, termasuk saya. Saya hidup dulu belum kenal Tuhan. Keluarga saya tuh kayak keluarga kutuk lah menurut saya. Yang nggak bisa ngobrol satu dengan yang lain tuh nggak bisa. Saya dengan kakak beradik itu benar-benar kayak dulu keluarga kita ini bukan keluarga Kristen, keluarga berhala semua. Namun saya merasa kayak ini tuh hidup kayak di bangsa Aram. Nggak bisa ngobrol, nggak bisa tukar pikiran, nggak bisa ketawa bareng, nggak bisa. Layaknya bukan keluarga menurut saya. Akhirnya papa saya meninggal. Waktu meninggal, terus ketemulah duit $10.000 US zaman itu. Dan itu rebutan saudara. Rebutan. Saya ngeliat ada orang-orang yang di keluarga saya sendiri. Kalau dibilang, Pak nggak malu Pak ceritanya, nggak usah malu. Dosa tuh yang ngomongin aja. Kalau orang nggak cinta Tuhan, pasti cinta uang, percayalah. Nggak mungkin kamu cinta Tuhan, cinta uang, itu nggak mungkin. Kalau saudara nggak cinta Tuhan, kamu akan cuma cinta pertolongannya Tuhan doang. Tuhannya nggak peduli. Sama kayak waktu zamannya Yesus namanya nyembuhin orang yang kemasukan legion. Legionnya diusir sama Tuhan, legionnya masuk ke babi, babinya jatuh ke jurang. Dan masyarakat kumpul, Yesus diusir. Kenapa? Udah sembuh. Ya buka aja Alkitabnya di Markus 5 itu. Saya waktu ngelihat itu semua dalam keadaan yang serakah dan tamak, saya mundur. Saya nggak nyicipin 1.000 pun dari uang itu. Loh kenapa? Karena menurut saya kalau Aram wataknya pengen menguasai. Kadang saudara perlu tahu, Tuhan pengen mengubah hidupmu saat saudara itu bisa bertarung di roh, bisa bertarung di darat. Di darat itu bicara begini saudara, ya bangsa Aram berpikir Tuhan itu cuma Allah gunung, bukan Allah darat. Artinya dalam kelemahanmu, setan bisa bantai kamu dengan kuat. Di darat, artinya kamu lagi nggak punya apa-apa, hutangmu lagi numpuk. Ya, di saat saudara lagi diselingkuin, mau bercerai dan sebagainya, saudara udah nggak punya kekuatan lagi. Itu kamu lagi di darat. Kalau lagi di atas,
di atas gunung. Saudara akan lihat bagaimana hidupmu di bawah Tuhan terus naik bukan turun. Tapi kalau dalam kondisimu lagi di darat, gak punya skill lagi, gak punya pengharapan lagi, gak punya kemampuan lagi untuk menahan masalahmu dan sebagainya, ingat kamu perlu Tuhan. Tuhan akan tolongmu di atas baik yang di bawah sekalipun. Ada amin saudara. Iya shalom. Kalau di darat saudara, saudara dijahatin orang, kita gak bisa balas. Kenapa? Di darat. Ya seperti dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dengar baik saudara, ada banyak anak-anak Tuhan justru waktu di darat, kamu yang bela dirimu sendiri bukan Tuhan. Nah inilah kenapa pertandingan banyak orang kalah. Inilah kenapa saudara gak lihat namanya pertolongan Tuhan. Lagi di darat saudara cuma bisa ngandelin Tuhan, bukan diri kita lagi. Kalau lagi di atas, di bawah naik Tuhan, saudara akan punya kemampuan bagaimana bisa bahkan menolong orang lain yang di bawah untuk tarik mereka ke atas. Nah hidup saya lagi di atas. Di atas apa Pak? Di atas gunung. Tapi bagaimana kalau saudara lagi di bawah? Bisakah saudara menantikan Tuhan menolong? Bagaimana Pak supaya saya ditolong Pak dalam keadaan saya lagi di darat? Nanti dengerin dulu firman-Nya. Kadang saudara mungkin ngalamin ada orang yang, Pak saya diselingkuhin suami saya berkali-kali. Saya sudah ngampunin Pak. Tapi kenapa masih diselingkuhin lagi Pak? Karena saudara lagi tidak ngerti bagaimana pertandingan rumah tanggamu dalam kehidupanmu. Kenapa anak saya narkoba terus? Karena saudara gak ngerti pertandingannya. Loh setiap pertandingan tuh saudara harus berlatih. Gak ada yang bisa namanya bertanding cuma leha-leha minta pertolongan orang saudara atau nyuruh orang yang bertanding saudara diem. Paling sering saya ngomong gini, banyak orang Kristen saya bilang bergumul, tapi masalahnya dia gak main pertandingan, dia duduk-duduk. Contoh tak kasih tahu. Saya pernah berapa kali, Pak saya punya masalah, saya akan bantu kamu, saya bilang. Bukan pakai uang, saya akan bantu kamu. Doa sampai jebol. Tapi permintaan saya cuma satu, saya bilang. Mainin pertandingannya, saya bilang. Kalau kamu lagi main pertandingan bola, saya bilang. Kamu tanding di lapangan. Main tuh bola kayak dengan skillmu. Saya sebagai supporter akan dukung kamu dari bangku penonton. Tapi banyak anak-anak Tuhan di tengah lapangan ngapain? Duduk di tengah lapangan. Ya kita yang nonton ya mendingan pulang. Kayak kemarin juga, saya udah khotbahin jangan ngambil cawan orang lain. Saya bilang, saya juga nggak akan namanya menolong orang tanpa namanya melebihi batas. Pak tolong Pak doain Pak anak saya, cucu saya Pak. Anak saya ada 5. Ini istrinya Pak, ini anaknya direntetin semua segala macam. Nggak saya doain kok, tenang aja. Gak bakal saya doain kayak gitu. Yang harus doain tuh kamu, saya bilang. Tapi saya heran, udah di khotbah masih ada yang kayak gitu. Dengan baik saudara, kehidupan kita ini kita harus mainin pertandingan, bukan nyuruh ke pendeta, ke hamba Tuhan, doain saudara nggak mainin pertandingan tersebut, kalah pasti. Makanya kalau lihat anak berontak, nggak heran saya bilang. Lah kamu duduk-duduk di lapangan, gimana mau menang? Ingat saudara, di sini ya, Aram itu punya pasukan 130.000 kurang lebih. Bangsa Israel itu cuma gak nyampe 10.000. Bayangkan 10.000 gak nyampe 10.000, lawannya 130.000 orang. Kadang-kadang bukannya kayak kita tuh masalah sebegitu menumpuknya, sebegitu banyaknya, sebegitu beratnya, sebegitu saudara udah gak bisa ngangkat lagi tuh masalah. Tapi Alkitab mencatat Ahab menang. Kenapa? Tuhan. Kenapa Ahab bisa menang? Ya, dengerin dulu. Kita ngerti tentang Tuhannya. Cara mainnya saudara kadang-kadang gak ngerti. Walaupun saudara lagi di darat namanya. Orang Aram berpikir,
Ya Allahnya Allah gunung, kalau di darat pasti bangsa Israel kita kalahkan. Bangsa Aram nyeleneh sebenarnya, ngehina Tuhan. Tuhan bisa tolong kamu mau di darat, mau di langit, mau di udara, mau di bawah tanah sekalipun, mau di dalam lautan sekalipun, Tuhan Yesus sanggup tolong kita. Ada amin saudara. Masalahnya orang Aram gak cukup ngerti siapa Yesus. Pak, saya dalam keadaan yang sangat terjepit. Tenang aja saudara. Kemarin saya pernah bersaksi nih, tenang. Waktu beberapa bulan lalu saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan ya, dari Taiwan. Bukan saya ketemu, sorry. Saya waktu itu sama istri saya pas datang ke tempat ibadah di depannya, di depan gerejanya saya datang. Duduk-duduk makan. Nah kebetulan teman saya lagi pelayanan di dalam. Saya nggak berani masuk karena ibadahnya udah mau selesai. Saya sendiri habis lupa lah habis ngapain ya, tapi pastinya habis pelayanan juga, bukan lagi main-main. Kalau saya udah lihat ibadah udah mau kelar ya saya nggak berani masuk. Ya nggak enak pertama. Nah saya nunggu di depan makan-makan dan sebagainya. Nah salah satu orang tuh teman kami ngisi pelayanan di sana. Nah singkat cerita besoknya kami lagi ke mana ya, ke Bogor atau kemana. Saya bilang, kemarin ketemu si hamba Tuhan ini ya? Saya bilang gitu. Iya. Terus saya tanya begini, itu hamba Tuhan dari Taiwan, dia bilang. Orang Taiwan tuh rata-rata jarang terima Yesus. Orang China itu jarang, orang Hong Kong tuh jarang, sedikit. Dia bilang tumben orang Taiwan, maksudnya hamba Tuhan dari Taiwan tuh tumben, saya bilang gitu. Gimana ceritanya dia bisa terima Yesus? Dengerin saudara. Tuhan bukan hanya bisa tolong kamu di langit, di daratan. Dengerin kesaksiannya. Wah kesaksiannya bagus kan dia bilang. Dia bilang suatu hari dia datangin penginjil. Dia dulu Buddha dia bilang. Dia dulu Buddha, didatangin temennya. Lu terima Yesus, dia bilang begitu. Ah ngapain terima Yesus? Gua gak percaya sama Yesus. Kata seorang hamba Tuhan itu. Yang dulunya belum Kristen. Singkat cerita dia punya mama sakit. Dia pernah dengar bahwa Yesus itu bisa nyembuhin. Dan dia bilang begini ke temannya. Gini deh dia bilang. Kalau Yesus bisa sembuhin mama saya terima Yesus. Mamanya sakit parah. Tapi kalau dalam 3 hari Yesus gak sembuhin, saya gak mau terima dia. Bukankah sikap hatinya kayak bangsa Aram, ngeremehin Tuhan. Singkat cerita saudara, dalam 3 hari ditunggu gak sembuh. Di hari ke-6 atau di hari ke-7 mati malah mamanya. Mamanya meninggal. Waktu dia meninggal, wah sedih. Dan dia kecewa, mana Yesus? Bukankah kadang-kadang saudara belum ditolong Tuhan, saudara akan berkata, mana Yesus? Singkat cerita, dia sedih, dimasukin mamanya ke rumah duka. Ya, bukan rumah duka di Jelambar, saudara nggak tahu, rumah duka di Taiwan. Saudara tahu, dia panggil yang kayak, kalau kita kan pendeta ya, Kristennya. Dia juga panggil pendeta orang Budanya. Ya pakaian-pakaian yang saya pernah lah, tahu lah, karena waktu papa saya meninggal juga dipanggilnya kayak gitu. Ya boksu lah kalau kita bilang. Nah, akhirnya dipanggil, terus pendeta Budanya ini ngomong gini, boksunya ngomong begini, kamu mau gak ketemu mamamu? Ini udah mati loh mamanya. Kata boksunya gini, kamu mau gak ketemu mamamu? Terakhir kalinya. Nah, ya pasti dibilang gitu, mau lah, dia mau. Akhirnya dibikin ritual saudara, ya bikin ritual ibadah agama kepercayaan mereka. Dan saudara tahu itu rohnya keluar. Saudara mau percaya nggak percaya terserah. Ya, rohnya keluar. Dia lihat ada sebuah lorong sinar, dia masuk ke dalam. Boksunya bilang kamu masuk ke dalam. Boksunya jagain tubuhnya. Dia doain supaya maksudnya kalau keluar tubuh roh kita, ini tubuh ini nggak bisa
maksudnya bisa diculik sama kuasa gelap dan sebagainya. Makanya bisa mati. Makanya perlu dijagain. Ya saya tahu itu karena dulu ya ibaratnya guru spiritual saya dulu zaman dulu ya waktu saya belum Kristen itu juga ngomong yang sama. Nah singkat cerita dia keluar masuk ke lorong ke dalam. Saudara tahu dia kaget setengah mati waktu dia lihat neneknya di seberang jalan, di bawahnya itu ada api begitu berkobar. Dia lihat neneknya itu ditawan iblis. Neneknya bilang begini, pergi dari sini, pergi kalian berdua dari sini. Kenapa? Di situ ada jembatan panjang. Ada mamahnya di situ, lagi diseret, mau dibawa ke seberang seperti neneknya. Tapi belum nyampe, baru di tengah jalan, lagi diseret. Dan anak ini, si perempuan ini lari kejar mamanya ke jembatan itu. Dia lari dipegang. Saudara tahu setan tuh kan zaman masanya, maksudnya di tempatnya dia kan sangat kuat dan berkuasa lah ibaratnya. Itu ditendang mental si anak perempuan. Kamu belum waktunya mati, mamamu sudah waktunya dihukum. Dia teringat sama temennya yang nginjilin dia. Dia lari lagi, dia pegang mamanya, dia bilang, Yesus tolong saya. Saudara tahu sinar turun dari atas. Turun dari atas, muncul. Setannya ditengking sama Yesus. Mamahnya sama anak ini dilempar masuk ke dalam lorong yang tadi dia masuk, keluar. Plus saudara tahu mamanya hidup. Udah mati, hidup. Dan boksunya mati. Kenapa? Saudara tahu kalau saya nggak bisa jelasin terlalu panjang. Itu ada namanya pertukaran nyawa sebenarnya. Ya kayak orang main santet segala macam itu ada pertukaran nyawanya. Yang saya mau sampaikan ke saudara, dia bukan hanya Allah gunung, dia Allah langit, dialah pencipta langit, dialah pencipta gunung, dialah pencipta bumi, dialah pencipta semua alam semesta ini. Dia ada di bawah, ada di daratan, ada di gunung, ada di langit, semuanya dia ada. Ada dia Allah pencipta, ada amin saudara. Saya dengar kesaksian kayak gitu, masa saya bilang, iya dia bilang dia kesaksian kayak gitu. Dia lihat Yesus di alam maut. Mungkin saudara akan masa ya kayak gitu, ya betul. Saudara tahu itu hamba Tuhan dipakai Tuhan, dahsyat saudara. Saya sendiri nggak ketemu, tapi saya diceritain sama teman saya yang kemarin dia jadi penerjemahnya dan bantu dia main musik. Yang saya mau sampaikan gini saudara, tidak ada satupun bangsa Aram mau besarnya kayak apapun bisa ngalahin saudara. Kalau saudara tahu bagaimana memainkan pertandingannya dengan Tuhan. Karena kita ini dijamin saudara. Dijamin sampai seumur-umur hidup saudara. Sampai saudara namanya mengalami pulang. Nah bagaimana saudara mengatur namanya sebuah pertandingan ini di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, menolong. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya saudara itu kalau orang udah mati itu waktunya tuh masuk neraka. Kalau memang gak terima Yesus. Tapi herannya Tuhan tuh bisa begitu baik. Turun, ambil mamanya, ambil anaknya. Masukin lagi ke dunia kehidupan. Saudara tahu dia hidup, mamanya hidup bangkit dari kematian. Ada amin saudara. Yang percaya katakan amin. Yuk langsung ayatnya yang ke 24. Ya. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara banyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka. Melawan siapa? Orang Kristen di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dengar saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan saudara kalau saudara ngerti bagaimana pertandingan dimainkan. Saya dengar kesaksian yang kayak begitu, saya pikir gila ini mah kesaksiannya dahsyat banget. Dan dia akhirnya terima Yesus, dipakai Tuhan dengan ajaib, nginjilin banyak jiwa, bertobat dengan luar biasa.
Mungkin saudara waktu saudara namanya digencet dengan namanya pergumulan, permasalahan, ditekan dengan namanya sebuah pressure yang saudara nggak sanggup lagi. Ingat ada Tuhan. Nah bagaimana saudara menantikan Tuhan? Walaupun saudara mungkin lagi di darat, lagi direndahkan orang, dihina orang. Mungkin saudara lagi mempertahankan namanya sebuah iman yang kunjung mulai goyang dan sebagainya. Tetap pilih namanya percaya kepada Tuhan dan nantikanlah dia. Maka keselamatannya akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ada amin saudara. Karena kalau misalnya saudara namanya mengalami banyak masalah di dalam kehidupan kita dan gak kunjung namanya mengalami namanya pemulihan. Ingat ada pertandingan yang kita mainkan ini ngaco. Banyak orang timbul sakit hati justru waktu di darat. Kalau saudara main di alam roh, main di gunung, main dengan namanya gunungnya Tuhan, nggak gampang sakit hati. Tapi ternyata banyak orang Kristen sakit hati. Suami saya pak direbut pak, kenapa nggak rebut balik? Kalau setan bisa rebut, kenapa kamu nggak bisa rebut? Kita punya Tuhan, punya kuasa. Kadang-kadang kita damai sejahtera aja, digesek dikit aja, Aram bisa menang. Kenapa? Damai sejahtera kerebut. Aram tuh pengen begituan. Ayo. Kayak kemarin ada orang yang mungkin kerja di kantor. Saya bilang kerja di kantor gak punya hikmat, kamu ditindas sama orang Aram. Kamu dalam pelayanan gak ngerti main pelayanan, saya bilang. Gak ngerti bagaimana cara melayani Tuhan. Saya bilang kamu kan disingkirin orang. Di kantor kamu gak ngerti namanya diem, kapan suara, kapan saudara namanya untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan. Saudara kan ditindas sama orang Aram. Ingat ya, sekali lagi ini mungkin ada beberapa yang baru masuk. Ya orang Aram itu bawanya apa? Sirik, iri dan pengen menguasai. Walaupun saudara namanya di darat seperti sekarang ini kita lagi di bumi, tapi bukan berarti mulut kita dalam penyembahan gak bisa tembus sampai ke sorga. Ya kayak ibu itu tadi, dia doa panggil nama Yesus di alam maut, Yesus hadir. Ada amin saudara. Nah di ayat yang ke-26, yuk saudara bisa buka di dalam ayatnya yang ke-26. Dalam tahun yang berikutnya Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Ini yang saya mau sampaikan saudara. Intinya ini. Ingat ya, musuh aja siap loh. Musuh aja punya persiapan. Ayat 27. Orang Israel pun memeriksa barisannya. Bagaimana barisanmu? Bagaimana barisan imanmu? Bagaimana barisan ketaatanmu? Bagaimana barisan kejujuranmu? Bagaimana barisan kamu menghadap Tuhan? Rapi apa berantakan rohmu? Pak saya lagi penuh dengan sakit hati pak, berantakan tuh namanya. Hutang saya lagi belum lunas pak, berantakan. Gimana mau ngalahin Aram? Kemarin saya lagi mau siapin khotbah, Tuhan bilang Tuhan kasih firman belajar ngatur barisan. Makanya saya tadi di awal kasih clue tentang pertandingan. Kalau saudara mau namanya mengalami kemenangan, mau mengalami mujizat, saudara mau mengalami mujizat, katakan amin saudara. Atur barisan. Tidak ada pertandingan. Ya shalom. Tidak ada pertandingan yang dimenangkan tanpa persiapan, tanpa diatur, tanpa dilatih. Nah, kalau musuh nyerang, saudara udah siap. Wah nih ada pelakor nih, pengen ngacak-ngacak keluarga saya nih. Saudara kan peka pasti dikasih Tuhan. Kan lihat, oh ini mau ngerusak nih. Kemarin saya diceritain oleh teman saya. Dia pelayanan di mimbar. Dia worship, dia nyembah dengan timnya dia. Ada satu orang dari antabaranta lah, kenal juga enggak. Ngomong ke gembalanya. Anak buah lo suaranya jelek-jelek. Dan gembalanya nyampein ke tim worshipnya. Ngamuk, berantem. Saya bilang, nah waktu ngobrol sama saya bilang harusnya kamu nggak perlu responin. Kalau mau responin temuin orangnya sekalian, sikatnya di sana. Saya bilang, kenapa?
Akhirnya apa, berantem, marah gede sampai darah tinggi kemarin katanya. Terus saya bilang, kenapa? Barisannya nggak cukup siap, pertandingan harus pakai strategi. Saya bilang harusnya kamu nggak perlu ladenin, saya bilang diemin aja dulu. Kalau dia nanti masih ngomongin kayak gitu, saya bilang temuin, datang ngomong depan mukanya dia sekalian, hajar langsung. Itu namanya kita ngatur barisan. Nah kalau saudara namanya hidup gampang marah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit minta tolong didoain, bagaimana barisanmu di hadapan Tuhan? Berantakan. Orang mau ditolong Tuhan, barisannya harus siap. Bagaimana barisan doamu? Bolong-bolong Pak, dari minggu aja saya doanya Pak. Gimana mau menang? Orang kadang-kadang diajak puasa. Aduh apa saya bisa ya Pak puasa Pak? Ya kalau nggak bisa ya mati. Masa ya mati saya bilang. Kan enggak. Ada orang banyak ngomong soalnya, nanti Pak bulan depan saya ikut Pak. Nanti Pak bulan depan saya ikut Pak. Nggak ikut-ikut juga sampai hari ini. Saya sih udah niat Pak. Niat aja nggak cukup saya bilang. Karena banyak orang di sana tuh cuma niat-niatan doang. Kalau saudara punya pergumulan nggak kelar-kelar, beresin barisan hatimu. Lo ada pertandingan lo yang harus saudara lawan lo. Jangan nyuruh pendeta maju. Pendeta punya pertandingannya sendiri. Dan kita punya namanya pertandingannya masing-masing. Saudara yang kerja nggak mungkin saya yang maju. Saudara yang pelayanan nggak mungkin saya yang mewakili pelayananmu, nggak mungkin. Kita punya tugas masing-masing. Bagaimana saudara mempersiapkan pertandingan itu untuk supaya mengalami kemenangan Tuhan? Ya kalau kemarin saya ceritain bagaimana teman-teman kami ya bisa ngalamin mujizat sampai miliaran saudara ditolong Tuhan, hutang-hutang pada lunas. Ya dengan angka yang menurut saya juga ajaib lah. Loh mereka nyusun, saya nggak bisa pergi, paksa saya bilang. Naik, sampai ini naik saudara kita doa terus. Ngapain? Bentengin barisan kita. Loh musuh siapin soalnya. Anak-anak Tuhan kadang-kadang nggak siap. Kalau saudara namanya Pak, saya belum lihat Pak, bertahun-tahun masalah yang sama karena pertandingannya kamu nggak siapin dan kamu main dalam pertandingan pasti kalah. Ingat, Aram itu kayak iblis yang pengen mencuri semua yang ada dalam hidup kita. Entah itu imanmu, kepercayaanmu, baik juga anak-anakmu, suamimu, istrimu. Nah kalau banyak orang di sini kayak gini saudara, kalau lagi dalam keadaan yang aman, seperti mungkin lagi dalam keadaan aman, udahlah nggak usah berdoa. Nanti giliran udah kena masalah, bangkrut, ditipu orang, baru kocar-kacir cari Tuhan. Saya kayak kemarin ya pesan barang di online. Ya saya pernah pesan barang di online. Dikirimnya tuh barangnya nggak sesuai pesanan saya. Saya pesen A, dikirimnya C. Misalnya saya pesennya tuh TV, contoh ya, datangnya gelas. Langsung tak komplain. Barang belum saya kirim, duit udah transfer duluan. Loh kenapa? Saya doa dulu, Tuhan aku udah berdoa Tuhan. Ini orang ngawur saya bilang, mau nipu saya bilang. Saya komplain, barang belum saya kirim, duit dari transfer semua. Coba bayangin, kalau bukan Tuhan bagaimana? Nah dalam pertandingan saudara untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, persiapin saudara. Baik dalam sisi yang roh, baik juga yang di jasmani. Knowledge-nya harus ada, yang di roh juga harus pinter. Jangan rohnya kamu kuat, jasmaninya juga memble. Ini banyak orang yang di rohnya hebat, yang ngomongnya Tuhan, 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 Tuhan. Suruh kerja, blow on-nya setengah mati. Jadi saya punya teman cerita,
Dia masukin tempat orang kerja, semuanya orang Kristen. Dia cerita kesaksian. Bayangin, semuanya saya masukin orang Kristen. Gak ada satupun yang gak Kristen. Tapi kerjanya semua ngawur semua. 50% dipecatin semuanya. Orang Kristen. Kerja terlambat. Orang dunia gak suka yang begitu. Barisannya selek, gak disiplin. Alasannya apa? Oh pelayanan. Kerja ya kerja, urusin kerjaan. Itu tanggung jawab. Oh lagi ada doa Pak semalaman, makanya saya datangnya terlambat. Wah. Ini punya pemimpinnya perusahaannya, memang orang Kristen. Pemimpin doa juga, hamba Tuhan pula, pendeta pula. Akhirnya dipecatin semua. 50% dimasukin bukan orang Kristen, orang Muslim kayak apa masuk. Kadang-kadang orang pengen Pak diberkati, mau maju aja dulu ya nggak berani. Apa barisan ketakutannya lebih besar daripada keberaniannya. Ada orang kemarin, Pak tolong Pak didoain Pak supaya saya dapat kerjaan, doain dalam nama Yesus dapat kerjaan, dapat saudara, dapat. Besoknya doain, minta lagi Pak tolong doakan lagi, kenapa? Saya bilang doain apa lagi? Doain kerjaan lagi Pak. Loh bukan kemarin udah doain pekerjaan? Saya bilang iya Pak kemarin udah dapat Pak, tapi karena gajinya kecil jadi saya nggak mau Pak. Lalu saya bilang kecil tapi ada Tuhan loh. Daripada kamu besar justru nggak ada Tuhan, malah kedaginganmu yang lebih arogan. Akhirnya sampai hari ini nggak kerja. Salah siapa? Salah Tuhan. Makanya kalau saudara nggak dapat kerjaan, ya pengangguran berbulan-bulan, bertahun-tahun, jangan salahin Tuhan. Belum tentu. Mana ada lagi orang, tolong dong doain kerjaan. Saya udah bertahun-tahun belum dapat pekerjaan. Ya udah, saya berdoa saudara di ruang doa. Saya berdoa. Selesai saya lagi mau doa berkat, Tuhan ngomong, hatinya tidak mau kerja. Matang nggak saudara? Dia bilang pantes nggak usah kasih kerjaan Tuhan sekalian. Hatinya tidak mau. Bisa bayangin saudara? Ini ngomong Tuhan. Kalau manusia ngomong mungkin saya ya antara percaya nggak percaya. Ini ngomong Tuhan. Hatinya tidak mau. Mulutnya ngomong cari kerjaan, hatinya enggak kepengen. Lo Tuhan lihat di sini loh. Kita boleh bacot tentang rohani yang hebat-hebat, tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya kelihatannya emang saudara coba deh pelayanan deh, ya nanganin jiwa-jiwa tuh aneh-aneh. Kenapa barisannya jelek-jelek? Saya bilang saya dulu waktu saya diberkati pekerjaan mulai dari paling kecil, gaji saya 1 juta saudara, saya terima, hidup 5 orang loh. Pak hidup dari mana Pak? Nggak tahu saya juga. Sampai hari ini saya nggak pernah berutang kok. Nggak pernah ada kartu kredit, utang, pinjol apa nggak pernah. Dengan gaji saya 1 juta, saya lihat mujizat setiap waktu. Bagaimana Tuhan memberkati saya. Makanya saya bilang gaji kecil ada Tuhan. Ada amin saudara. Daripada saudara minta gaji gede. Manusia pengen apa? Gaji gede Pak. Ingat saudara, orang Israel minta berkat sama Tuhan, dikasih semuanya. Mau apa? Daging dikasih, dikirim di padang gurun. Mau roti kasih, mau air kasih. Hatinya serakah dan penuh pengennya berkat dan berkat. Yang masuk cuma 2 orang, sisanya mati semua di padang gurun. Bukan berarti permintaanmu kamu lihat mujizat, Tuhan berkenan. Makanya kemarin ada orang juga cerita, oh saya diberkati Tuhan. Ini bukan soal ukuran berkat gak berkat. Kamu kaya maka diberkati Tuhan. Ya kamu miskin berarti ditulah Tuhan. Enggak kayak begitu saya bilang. Ada jalur yang Tuhan kasih, yang dimana saudara harus ikutin dengan firm akan firman-Nya Dia tanpa goyah. Saya kalau mau ikutin daging saya ini mah bisa brengsek saudara. Kalau saya ini dagang dari dulunya brengsek.
Saya ini nipu orang kalau kerja dulu. Tapi berhasil. Kenapa? Saya terima duit banyak, saudara. Habis ngapain Pak? Nipu orang. Terus saya mau bilang, oh Tuhan berkati saya. Nggak bisa begitu. Ukurannya bukan masalah berkat. Habis duit saya. Masuk kantor polisi, rumah sakit. Urusan polisi 2 kali, habis. Perampokan sekali. Habis. Ngegembel lagi. Mulai lagi dari nol. Tuhan kasih saya yang kecil. Dilatih. Barisan kejujuran saya dilatih. Gak gampang saya mulai dari nol. Saya ini dulu mantan penipu soalnya. Saya kalau nipu gak suka nipu orang, nipu temen gak suka. Nipu orang yang saya gak kenal siapa itu orang. Kalau tetangga gitu ditipu gak berani saya. Tapi Tuhan ubahin hati saya. Sekarang dulu saya cinta uang. Tapi sekarang saya gak mau. Diberkati berapapun terima. Ada orang kadang-kadang yang mohon maaf ya dari TikTok transfer 20.000, tetap saya doain, ucap syukur terima kasih Tuhan. 20.000 tetap doain. Jangan bilang ya 20.000, nah itu sombong. Tambah diinjek sama Tuhan yang ada. Transfer 2.000 kalau perlu. Jangan sombong, makanya tetap doain terima kasih Tuhan. Berkatnya berapapun ya dia memberikan namanya berkat bagi hidup hamba Tuhan. Tetap hamba doain. Ada yang pernah memberkati 20.000 recehan semuanya. Sampai logam-logam soalnya. Cek. Terima. Jangan nyeleneh. Jangan yang jutaan saudara ketawa, yang recehan saudara muka manyun. Terima. Makasih Tuhan. Lo Tuhan lihat lo barisan hatimu nanti di situ. Ini mau dibela Tuhan apa enggak? Suatu hari saya pernah doain rumah saudara. Ini doain rumah puluhan miliar saudara di Menteng. Di rumah Menteng Jakarta Pusat tuh gak ada yang murah, mahal-mahal. Bahkan saya dengar katanya lebih mahal dari Pondok Indah katanya. Itu rumah, waktu itu saya orang itu lihat di YouTube saya, dia ngundang istri saya, ngundang saya untuk doain rumah kliennya dia. Ya dengar baik saudara. Waktu saya datang ke rumah itu, saya ketemu brokernya. Saudara tahu itu brokernya ngeremehin kita. Ini bukan yang punya rumah loh, cuman sales ibaratnya. Sombongnya luar biasa. Sampai saya tuh sempat ya sebentar lagi verifikasi. Saudara tahu dan ini orang sombongnya loh, amit-amit deh menurut saya. Singkat cerita, saya sempat marah saya sejujurnya. Saya bilang nih kalau dia nggak percaya, nanyanya kayak begini, saya bilang dijelasin masa sih. Sampai saya bilang kalau lo nggak percaya jangan ngundang kami, sampai saya ngomong kayak gitu kalau nggak salah. Jangan undang kami, saya bilang. Bikin kita capek doang. Ini bukan soal saya dibayar nggak penting menurut saya. Saya nolong orang tuh ekspektasi saya bukan masalah dibayar, kasih uang nggak dikasih uang. Saya ngelayanin banyak orang susah saudara, orang miskin, nggak mikir saya sedikit pun untuk namanya dibayar nggak dibayar. Saya bilang kalau lu nggak percaya nggak usah undang kita, ngapain bikin capek aja. Kayak nggak ada kerjaannya. Hari itu saya pelayanan tuh full saudara. Saya bisa lebih, kalau nggak ada pelayanan pilih tidur saya. Nah, singkat cerita, sebentar ini ada sampah, kita buang dulu sampahnya. Nah singkat cerita istri saya ngomong sama saya, udah kamu jaga hati, kita mau doain rumah. Akhirnya nyembah. Istri saya yang berdoa, saya yang nyembah. Istri saya yang takhirin rumah itu. Saya nyembah.
Selesai, udah Gih gak usah lama-lama, pulang, dia bilang. Pulang kita. Nah dalam penyembahan itu lagi doa, saya bilang Tuhan tunjukin kuasa-Mu Tuhan agar rumah ini terjual. Biar ini mata orang Oon ini ngelihat. Lalu gemes lah orang kayak gitu. Dan akhirnya saudara tahu, sejak habis doa itu selesai kita pulang, rumah itu besoknya ditelepon banyak orang, ditanyain. Padahal 3 tahun apa 2 tahun atau 3 tahun itu gak pernah ada yang telepon. Satu pun gak ada. Ini yang telepon tuh gak tahu 5 sampai 10 orang. Yang telepon banyak. Tahu dari mana Pak? Yang kliennya telepon ke brokernya ngasih tahu saya sama istri saya. Dan waktu mau deal-dealan saudara, rumah itu akhirnya terjual. Rumah itu terjual, yang terima pembelinya itu bukan broker yang songong ini, orang lain. Orang lain. Pas kita disuruh datang lagi mau ke rumahnya dia yang di Menteng ini, nggak tahu lah lagi hari itu mau ngapain, mau doain yang di Permata Hijau atau apalah saya lupa. Diteleponin rumahnya kejual. Dia bilang ya puji Tuhan, saya pikir sama dia. Dia bilang aduh sayang banget. Kenapa? Masalahnya pembelinya bukan dari saya, dia bilang. Dia kenal broker yang lain juga. Dalam hati saya syukurin. Loh kenapa? Barisan hatimu jelek. Kamu akan lihat mujizat Tuhan, kamu gak terima mujizatnya. Lihat doang. Hatinya gak cukup punya namanya barisan yang dipersiapkan untuk percaya. Wah sejak dia lihat rumah itu terjual dengan angka yang ajaib, saudara 70 miliar. Loh saya 1.000 pun gak dapat, gak pusing saya. Gak mau pusing, loh kenapa? Ya karena saya melayani bukan tujuannya bukan itu. Saya ngeliat kuasa Tuhan terjadi, senang. Sejak itu dia bilang tolong doain semua propertinya dia. Sorry saya bilang gak mau. Saya bilang doa sendiri. Saya ngomong sama istri saya doa cuma 1 kali lagi. Dia mau ngundang ini, saya gak mau. Loh kenapa? Jangan jadikan saya Tuhan dan istri saya. Itu yang pertama. Barisannya kita harus tahu. Kita ini jangan jadi berhala bagi orang lain. Yang ngelakuin itu Tuhan bukan kita. Kita memang yang minta. Tapi saya harus punya barisan untuk namanya mendewasakan orang. Ada amin saudara. Bukan kepahitan saudara. Ya elah. Nah saudara tahu, saya bilang jangan panggil kami, saya bilang. Saya ngobrol sama orangnya bukan gak ngobrol. Saya bilang oh saya sorry, saya bilang. Saya gak mau kamu berharap sama dengan saya. Yang ngelakuin itu Yesus. Kamu ke sono, cari Yesus. Bukan saya. Bukan kepahitan ya, Oon masuk kepahitan Oon. Saya ini ngajarin orang tuh didik didewasakan. Kalau saudara namanya terus nempelnya ke pendeta, tak usir saudara. Kenapa Pak? Karena saya gak mau. Saudara ingat ya, Lucifer jatuh karena pengen jadi Tuhan loh. Dibuang ke bumi. Jangan dipikir Tuhan itu, Tuhan baik Pak. Baik dia, tapi kalau kamu mau jadi Tuhan, dibuang juga sekalian. Lo jangan namanya menduakan Tuhan loh, jangan main-main saudara. Kenapa? Tuhan itu cuma Yesus. Kita ini cuma manusia, digampar ya bisa marah. Ya. Juru selamat cuma satu, Yesus, nggak ada namanya yang lain. Udah titik. Jangan coba-coba saudara mau punya urapan, punya kuasa, mau punya namanya kepintaran, hikmat, marifat kayak Salomo, tetap harus Yesus yang jadi juru selamat. Ya percaya katakan amin saudara. Ya jadi jangan saudara main menduakan. Nah sejak saudara perlu tahu bahwa semua itu berjalan dengan namanya kemuliaan Tuhan, saudara harus tahu barisanmu tuh sampai barisan itu kan nggak boleh namanya satu maju satu mundur, yang satu maju paling ujung nggak boleh, rata semuanya. Artinya apa? Ada batasan, berdiri cuma sampai di sini.
Oh bukan, ya ini dengernya gimana sih? Kan udah dibilangin terjual 70 miliar. Saya itu pelayanan nggak pernah cari duit saudara, nggak pernah. Kok dibilang kesel nggak dapat 1.000? Bukan itu. Yang kesel itu justru brokernya, bukan saya. Saya itu justru ini makanya kupingnya gimana sih dengerin. Ya saya ini marah karena sama brokernya itu ngeremehin namanya. Kayak saya bilang Tuhan itu cuma ada di ala gunung bukan di ala darat. Artinya kan ngina Tuhan sebenarnya. Ya makanya dengerin firmannya ya. Matamu buka, telingamu ya juga terbuka lah. Ya saya ini bukan soal itu mah bukan sekali dua kali saudara. Ya, tanah terjual tuh berapa puluh miliar nggak mikirin duit saya. Bukan mikirin begituan. Orang tertolong, utang-utang terbayar, saya senang dengan hal kayak gitu. Lalu kenapa? Ya masalah saya, urusan Tuhan nanti. Ya itu Tuhan lagi ngajari saya sebuah ketulusan. Tapi saya percaya kelak nanti ada upah tersendiri buat saya kok. Nggak usah namanya mikirin kok saya nggak dapat, nggak usah pikirin. Tuh otak jorok kayak gitu. Kenapa? Nanti pada waktunya Tuhan akan siapkan dengan sendirinya. Nah saya lagi dilatih, ngiler nggak ngeliat uang segitu. Nah jadi kayak saya nggak gampang lewatin. Kadang-kadang kan pendeta harus mungkin dituntut, wah harus tulus pak, harus murni, harus begini. Ya saya jalanin. Nah giliran saya nanti lulus, bagaimana dengan saudara nanti diuji Tuhan juga. Nah gitu. Saya pernah namanya doa saudara. Ya Tuhan kasih lihat tentang rumah. Nah itu mungkin upah saya di rumah di sana. Nah dengar baik saudara ya. Jadi waktu itu terjual saya bukan masalah uangnya. Tapi orang yang ngeremehinnya Tuhan permalukan. Kenapa? Jangan mempermainkan Tuhan. Tuhan tuh ajaib. Nah ayat yang ke-27, orang Israel pun memeriksa barisannya. Nah dengar baik saudara. Saudara dalam pergumulan apapun yang saudara pengen rubah di dalam kehidupanmu di darat ini, ya Tuhan pasti sanggup. Cuma di darat tuh kecil bagi Tuhan. Ya di gunung aja Tuhan yang, saudara tahu Gunung Sinai itu gersang sebenarnya. Gunung Sinai itu padang gurun yang cuma isinya pasir doang, nggak ada rumput. Tapi waktu Tuhan bertatah di Gunung Sinai, ataupun juga dia menghampiri Gunung Sinai, ya dari beberapa teman-teman saya yang sudah pernah ke sana dia bilang itu Tuhan rubahin jadi rumput yang berumput hijau, gunung yang bertumbuh, yang segar di tengah-tengah padang gurun. Hebat ya Tuhan. Ada amin saudara. Nah dan orang Israel memeriksa barisannya dan setelah diberkali mereka berangkatlah mereka menghadapi orang Aram. Jadi sebelum saudara menghadapi semua namanya tantangan kehidupan, ya entah itu di dalam tadi seperti saya bilang, orang Aram itu orang yang cuma pengen sirik, menguasai, pengen ngerebut harta, emas, anak, warisan, pengen ngerebut namanya imanmu, pengen ngerebut damai sejahteramu, pengen ngerebut semua apa yang di posisimu, pengen digeser oleh orang Aram. Untuk ngadepin dia ngapain pak? Siapin dulu barisanmu. Jangan pergumulan saudara dipikirin dulu, barisanmu persiapin dulu. Barisan penyembahanmu bangun dulu. Bagaimana Tuhan mau berkati saudara kalau pujian penyembahannya nggak naik. Kalau saudara bisa buka dulu di dalam Mazmur, ya. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah kalau saudara namanya nyembah aja kagak mau, gimana gerbangnya mau dibukain? Gimana mau diberkati dan diberikan namanya pertolongan Tuhan? Barisan penyembahannya mana? Yosafat untuk namanya mengalami peperangan, kemenangan demi kemenangan, ngapain dia? Dia nyiapin pasukan paling depan itu orang-orang yang memuji Tuhan. Herannya bisa menang lawan orang Aram juga sama. Ayo. Amin saudara. Saudara jangan namanya nyembah pak nanti di gereja. Ya di gereja. Di rumah bangun sono. Ya jam 4 pagi.
Jangan saudara namanya menyembah aja pelit, mulut aja bungkam mulu, gimana mau ditolong Tuhan. Nah ya jadi bangun namanya, Pak saya pengen lepas Pak. Di bumi ini, di dalam kehidupan saya hari-hari ini, saya penuh dengan hutang Pak. Saya penuh Pak dengan pikiran yang negatif. Saya dulu hidup dalam kekudusan Pak, sekarang berzina Pak. Tuhan sanggup lepaskan semua ikatan itu. Amin saudara. Bawaan saya neteng terus Pak, negatif dengan suami saya. Nah itu artinya saudara tuh dikuasain aram pikiranmu. Pak anak saya LGBT Pak, aram berkuasa dalam rumahmu. Saya dengar suara setan Pak, bunuh diri mulu, aram berkuasa dalam otakmu. Makanya siapin barisan, lawan. Tuhan mau meyakinkan, mau dimanapun di muka bumi ini, mau di langit, mau di bawah alam maut sekalipun, Tuhan berkuasa. Dia punya kunci sorga, dia punya kunci alam maut. Pak rumah tangga saya lagi berantakan, aram menduduki rumah tanggamu. Kacau pasti. Pak saya broken home Pak. Thank you. Gimana Pak supaya pulih Pak? Beresin dulu barisan. Hati sakit hati semua, pinggirin dulu semua. Pak saya pengen Pak, udah nggak diusir Pak dari kontrakan, nggak kebayar-bayar Pak dan sebagainya. Udah 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun Pak, nggak sanggup bayar dan sebagainya. Aram berkuasa dalam kemiskinanmu sendiri. Ingat ya saudara ya, saya dulu hidup miskin. Gak punya apa-apa. Tuhan balikin. Aram tak usir keluar dari hidup saya. Bagaimana dengan saudara? Ayo. Nah, banyak orang Kristen hidupnya susah setengah mati. Kenapa? Barisannya gak diperhatiin. Saya takut Pak untuk memulai itu, aram harus diusir. Ya dengerin khotbahnya nanti dari awal aja saudara, yang diulang lagi ya repot. Saya ini kan khotbah bukan lagi curhat. Saya sulit Pak keluar dari namanya, lepas dari narkoba, beresin barisanmu dulu. Minta Tuhan nanti keluarin semua namanya kata narkoba. Nah banyak orang apa? Hidupnya miskin, aram berkuasa. Aram tuh pengen namanya kita itu miskin. Semua apa yang ada padamu yang baik pengen disedot semua sama bangsa aram. Nah saudara, untuk namanya membawa keluar namanya kita dari kemiskinan, dari jeratan itu semua, beresin dulu. Yang pertama ngapain? Siapin barisanmu. Ya di ayat yang 27, orang Israel pun memeriksa barisannya, diatur dulu. Rohmu harus diatur, ditata. Kalau istri saya sering ngomong, tata rohmu. Dan setelah dibekali ya, ada dibekali. Dan setelah dibekali mereka, berangkatlah mereka menghadapi Aram. Saudara petantang petenteng, dalam nama Yesus usir Aram dan sebagainya. Malah saudara dengar baik ya, ingat anak-anak Skewa ngusir setan, setan yang berkuasa atas anak-anak Skewa. Itu firman mencatat seperti itu di dalam Korintus atau Kisah Para Rasul. Anak-anak Skewa tuh nggak ngerti, cuma bilang saya sumpahi demi nama Yesus yang disembah oleh Paulus, luarlah setan. Malah Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, siapa lu? Saudara perlu dibekali dulu, bangun imanmu. Iman bagaimana Pak bisa dibangun? Roma 10 ayat 17, dengar firman. Amin saudara. Pak rumah tangga saya mau pulih Pak. Ya dengerin firmannya ngomong apa. Saya istri Pak, tunduk sama suami. Wah suami saya bejat Pak dan sebagainya. Firmannya bilang tunduk aja udah. Masalah bejat urusannya dengan Tuhan, bukan urusanmu itu. Firmannya ngomong gitu. Pak istri saya kabur Pak, karena kamu gak belajar mengasihi, firmannya ngomong begitu. Keluarga saya berantakan pada sebagainya, karena kamu sebagai imam gak doakan istri dan anak-anak. Firman yang ngomong begitu. Bekali dulu dong.
Pak, anak-anak saya Pak, tawuran Pak di luar. Main judi online Pak dan sebagainya. Nah kamu bekalinya pakai apa? Bekal dunia apa bekal firman? Kalau firman gak mungkin kayak gitu. Simpel aja. Ada amin. Kalau firman berkuasa, dia gak akan jauh dari Tuhan kok. Saya berani jamin. Ya. Saya punya saudara, dia keluar dari pelayanan, tetap dia balik lagi ke Tuhan kok. Dibekalinya apa? Ya, berapa banyak orang, tolong Pak doain anak saya berontak, gak suka ke gereja. Nah kamu bekalinya bagaimana? Karena mulu orang tuanya loh. Anak lahir gak mungkin punya pengetahuan, saya bilang. Adam aja gak ngerti bikin dosa. Sampai dia dihasut dulu sama iblis lewat ular. Baru dia ngerti. Memberontak di hadapan Tuhan. Gak ada orang lahir dari janin, langsung wah tak mau main motor Pak, Bu, nggak ada, nggak punya pengertian tuh waktu lahir. Nah bekalinya apa? Tak kasih handphone Pak, main handphone terus nonton YouTube, dia syukur-syukur jadi YouTuber, kalau jadi pemberontak. Ada orang yang anaknya didoain tiap hari dalam nama Yesus, contohnya keponakan kami. Ya saya bukan banggain keluarga, tapi memang saya ngeliat kenyataannya begitu. Didoain, setiap ketemu tumpang tangan, kasih nonton YouTube khotbah, paman-pamannya khotbah, buka firman, sebelum tidur doa dulu, makan doa dulu. Saudara tahu keponakan kami umur cuma 7-8 tahun, pimpin doa loh di depan banyak orang. 7-8 tahun, 5-9 tahun lah sorry, ada yang 5 tahun ada yang 9 tahun. Dia doa, pimpin di depan banyak orang. Coba bayangin, saudara aja yang gede aja belum tentu berani memimpin doa. Dibekalinya bagaimana? Nah pertandingan ini perlu dibekali. Pertandingan ini perlu dipersiapkan. Pertandingan ini perlu namanya saudara latih. Sampai saudara namanya dipenuhi kuasa Tuhan. Ada amin saudara. Yang mau dibekali firman, belajar di rumah dan kenalilah Tuhanmu. Maka saudara akan lepas dari semua kuasanya Aram. Ingat Tuhan, ya Tuhan ngomong tentang Aram adalah gini, iblis di masa akhir zaman akan ngerebut anak-anakku banyak hal yang dimiliki oleh anak-anak. Kamu saudara bisa udah punya berkat, tiba-tiba kok bangkrut ya. Saya dulu nikah dengan diawali dengan cinta yang baik, kok hari ini berantakan, perceraian terjadi. Ingat Aram itu ngerusak anak-anak Tuhan. Dan belajarlah untuk namanya saudara itu ngerti bagaimana setelah dibekali mereka berangkatlah mereka menghadapi orang Aram. Jadi lawan namanya setan perlu firman. Jangan on lawan setan. Kayak orang sekewa saudara. Kitanya yang ditindas. Nah orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing. Sedang orang Aram itu telah datang membanjiri negeri itu. Ingat ya, orang Aram itu jumlahnya ratusan ribu. Sedangkan orang Israel tidak nyampe 10.000. Kadang-kadang anak Tuhan itu didatangi dua debt kolektornya kabur saudara. Udah tahu ngutang, gak berani tanggung jawab. Kenapa ngutang? Karena gak dibekali firman. Makanya dikit-dikit ngutang. Dikit-dikit ngutang di warung, dikit-dikit ngutang. Minjem sono, minjem sini, minjem sono. Sampai gak bisa dipercaya orang. Diusir kamu. Datang ke Tuhan, kok Tuhan belum tolong saya? Barisannya beresin dulu, bertobat dulu dari ngutang. Jangan dikit-dikit kartu kredit. Nah singkat cerita saudara tahu ya, Aram dengan kumpulannya 130.000 orang Israel tidak nyampe 10.000. Alkitab mencatat cuma 7.000 sekian, nggak nyampe 8.000 bahkan. Lawan 130.000. Bayangin saudara. Mungkin saudara akan berkata, utang 2 miliar, gua pengangguran, gimana ditolong?
Makanya saya kesaksian teman saya sendiri. 10 tahun yang lalu. Dia punya utang 2 miliar zaman itu tahun 2011-an kalau nggak salah. 2 miliar tahun 2011. Dolar tuh masih 10 ribuan lah setahu saya. 2 miliar dia punya utang. Ini orang sombongnya emang gak ketolongan saudara. Waktu saya ketemu lagi di puncak. Ketemu temen. Ini orang kayak gue pernah lihat gitu. Dia juga ngelihat saya. Ini orang siapa ya kayak pernah lihat gitu. Jadi kita tuh sama-sama saling lihat. Tapi di mana ini orang gitu loh. Singkat cerita kita ngobrol-ngobrol tahu oh ini orang Cempaka Mas ITC. Saya dulu punya toko dulu di ITC soalnya. Saya bilang ngapain kok di sini? Dia dulu salah satu distributor di sana. Distributor di Cempaka Mas itu cuma terbilang nggak nyampe 10, mungkin 5 atau 6. Dia termasuk yang lumayan besar. Tiba-tiba ketemu di tempat doa. Ya tahulah sama tahu kita doa begini ngapain dia bilang gitu. Saya bilang lu modelnya sombong begini kok tumben mau berdoa saya bilang. Tapi dia pengen ngatur barisan doanya. Dan dengar baik saudara. Nah, waktu dia 2 miliar dia hutang kayak begitu. Dia cuman memuji Tuhan. Dia jadi penyiar radio, gak punya kerjaan. Sampai suatu ketika dia bilang, gua juga gak ngerti nih, hutang saya ini 2M gimana bayar. Sedangkan saya sudah bangkrut. Singkat cerita, dia didatang penagih. Didatengin. Waktu didatengin, ditanya. Kemana aja lu? Kabur-kaburan. Bayar utang lu 2M. Saya gak bisa bayar. Sekarang lu kerjanya apa? Saya gak kerja. Gak buka toko? Enggak. Ngapain sekarang? Pelayanan. Pelayanan di mana? Di gereja A lah. Wah bagus lu pelayanan sekarang. Ikut Yesus ya dia bilang gitu. Iya. Tapi utang tetap utang. Lu harus bayar. Gua kasih waktu lu berapa hari dia bilang gitu. Singkat cerita berapa hari kemudiannya itu dia datang lagi. Ketemu lagi. Mana ya? Katanya ditagih lagi. Punya duit berapa lu bayar dulu katanya. Gak punya uang sama sekali. Udah dikasih waktu berapa hari pun dia gak bisa bayar. Oke gini aja dia bilang begitu. Karena lu pelayanan dan ikut Yesus, utang lu gua hapus 2M. Bukan 2 juta, 2 miliar. Saudara mau percaya gak percaya? 2 miliar, tak hapus. Asal lu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi kalau gua lihat lu di diskotik dia bilang, gua tagih 2M lagi. Kalau gua lihat lu jalan-jalan gak melayani Yesus, tak tagih. Ingat Tuhan tuh bisa pelintir otak penagihnya, blak. Gimana Pak dia bisa lewati namanya hutang tersebut? Persiapin barisan melawan Aram. Jangan saudara namanya hidup dalam kemiskinan, nyantai-nyantai, sombongnya masih luar biasa. Nah saudara perlu tahu bahwa itu semua harus jauh daripada kita. Nah kalau seiring namanya saudara namanya diberkati Tuhan di dalam kehidupan, ingat tetap rendah hati, jangan tinggi hati. Ya di ayat yang 27 kita lanjut. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti 2 kawanan kambing. Sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel. Ya, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa Yesuslah Tuhan. Ayat 29. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadapan-hadapan. Dengar baik saudara. Saudara udah berdoa ya, di sini dia udah siapin kemahnya, udah rapi, barisan udah oke. Nggak main langsung nyerang saudara, tunggu dulu 7 hari. Tunggu dulu 7 hari.
Ada namanya momentum Tuhan berfirman dulu. Maju, jangan main maju aja duluan. Kalau Tuhan bilang ikut, serang. Tunggu dulu, ikutin komandonya Tuhan kemana dulu. Jangan saudara baru doa sehari, baru doa sebulan. Mana Tuhan pertolonganmu? Udah komplain, hilang mujizatnya langsung. Dengar baik saudara. Ya ada momentum Tuhan bilang 7 hari lamanya mereka berkemah berhadapan-hadapan. Kalau saudara punya pergumulan, baiknya saran saya jangan kabur. Hadapin. Dia bilang dia adalah Allah gunung, bukan Allah dataran. Makanya dia di gunung kuat. Dia orang Aram lagi ngapain? Hina Allahnya Israel. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus kudus dulu. Amin. Betul sih harusnya kayak gitu. Tapi ada kalanya Tuhan punya hak prerogatif yang saudara gak bisa tebak. Kadang Tuhan pengen melakukan mujizat suka-suka dia. Saudara gak bisa atur itu. Kadang-kadang saya juga gak ngerti bagaimana Tuhan mau melakukan mujizat. Kalau pertanyaan saya saudara ya, orang Kristen bisa gak sih terima mujizat tanpa percaya kepada Yesus? Atau orang mungkin bertanya, Pak boleh gak perjamuan kudus tapi saya belum dibaptis? Bisa gak terima mujizat kayak gitu? Ayo. Pertanyaan saya gini saudara ya. Bisa gak perjamuan kudus itu misalnya tanpa dibaptis? Terima mujizat. Bisa gak? Atau nunggu dulu? Ya, baptis dulu, pelepasan dulu, baru perjamuan kudus, baru bisa terima mujizat Tuhan. Ayo, ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa dia bilang? Allahnya Allah gunung, bukan Allah dataran. Harus baptis dulu, nah ya kan. Ya itu kan aturan ya. Sama kayak gini, dia adalah Allah gunung bukan Allah dataran. Di dataran pasti dia kalah. Gak akan terjadi mujizat di dataran. Nyatanya terjadi saudara. Banyak orang bilang perjamuan kudus baptis dulu baru terima mujizat. Saya bilang kata siapa? Itu aturan manusia semuanya. Dengerin saudara, saya bukan namanya aturan gereja tak langgar-langgar, bukan. Ya kalau misalnya saudara bisa ikutin silakan. Tapi kalau Tuhan punya namanya hak prerogatif, dia mau memberikan mau apa saudara. Saya punya teman dari Muslim, pendarahan. Teman saya dari Muslim, pendarahan. Pakai pampers, pendarahan. Karena mohon maaf dia mantan pelacur. Dia suka melacur. Satu ketika dia keputihan dan pendarahan hebat, nggak berhenti dari, mohon maaf ya, dari kelamin. Perempuan. Suatu hari dia udah mungkin ke dokter, dia putus asa dan segala macam. Saudara tahu dia nggak mana? Dia ke mana? Diajak temannya ke gereja. Temannya ke gereja. Ya gerejanya depannya T lah, saya nggak perlu sebut. Saudara tahu lah T itu ya. Saudara tahu setiap ibadah gereja itu pasti ada perjamuan kudus. Dia minum perjamuan sembuh, nggak dibaptis. Coba kalau ke gereja satunya lagi, wah nggak bisa, baptis dulu. Keburu mati orang. Ada amin saudara. Ada amin. Saya nggak ngomong. Ini saya nanganin orang itu. Tuhan punya belas kasih yang saudara gak bisa ngukur pakai namanya aturan. Tuhan memberikan mujizat gak harus di gunung, mesti kudus dulu, ya amin sih, memang harus kalau bisa. Tapi kalau Tuhan memberikan kesempatan yang kita gak bisa ngukur, namanya kasih karunia. Tapi ingat jangan mempermainkan dengan namanya kita tahu ya, dia kita diampuni ya seperti dalam Roma 6 ya ayat pertama. Jangan berpikir kita berbuat dosa semakin dikasih Tuhan, enggak. Itu terjadi mujizat. Dia nggak terima Yesus. Kata saya apa? Nih saya sembuh dari sakit.
Karena saya terima Yesus. Enggak, saya nggak terima Yesus. Maka saya nantangin Yesus malah. Saya kesembuh bukan karena saya percaya Yesus. Justru karena saya pengen lihat Yesus mau buktiin nggak. Kalau enggak ya nggak mau percaya. Orang dasarnya memang saya nggak percaya kok. Saya. Saudara jangan asal, ini siapa sih? Dia sudah terima Yesus, jangan asal ngomong seorang saya yang nanganin, masa saudara lebih tahu. Dia datang ke gereja. Dia cuma pernah dengar bahwa Yesus bisa nyembuhin. Ya udahlah, tak cobalah. Perjamuan ini apa ini dibilang? Udah lu minum aja. Boro-boro dia terima, ngerti aja kagak. Dia minum, dia makan, sembuh. Saya pun juga sama. Ada amin saudara. Kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas oleh aturan pikiran manusia. Tapi bukan berarti gini ya saudara ya. Berarti semuanya boleh ya, ingat setiap rumah itu punya aturan. Kalau mereka maunya begitu silakan. Ya gereja ini maunya begini, silakan ikutin aturan. Saya nggak lagi ngajarin berontak dengan gereja orang ya. Ikutin aturan mainnya. Tapi kalau Tuhan beracara di luar gereja itu, mana tahu itu bisa terjadi kok. Asal saudara punya iman, percaya, dan percayalah kasih karunia Tuhan tidak terbatas dalam hidup manusia. Ada amin saudara. Nah, saya ada satu kesaksian lagi saudara. Ini ada seorang pemuda, seorang bapak-bapak perokok. Waktu dia ngerokok kena kanker di paru-paru, nggak bisa napas. Makanya orang Kristen kemarin saya masuk rumah orang, saya orang karismatik, gereja A lah, apalah segala macam. Saya merokok, mana ayatnya? Nggak ada, rokok nggak boleh. Ya ini tak dengerin saksiannya. Seorang bapak-bapak, anak muda atau bapak-bapak lah, dia ngerokok sampai dia kena cancer di paru-parunya dia, dan dia nggak bisa napas lagi, masuk rumah sakit. Sampai titik tertentu dia didoain oleh hamba Tuhan bilang ini bapamu bakal mati, bakal meninggal, tapi berdoalah, mana tahu Tuhan punya belas kasihan. Dia Kristen. Rokok mana peduli saudara mau Kristen, mau Yesus nggak Yesus, saudara ngerokok, arang masuk dalam paru-paru merusak. Jangan ditanya lagi mana ayatnya, nggak usah ngomong ayat, di rokokmu aja tertulis merokok dapat menyebabkan kematian. Nggak usah mencari di Alkitab, cari di rokokmu udah tertulis kok. Jadi jangan nantangin firman. Saudara tahu dia mati, sebelum dia meninggal anaknya doain dulu. Pah, berdoa dulu pah. Waktu di tengah-tengah dia berdoa, papanya sesak napas, metong, mati. Waktu mati rohnya naik, keluar, dia lihat tubuhnya. Dan tiba-tiba dalam sekejap dia masuk ke ruangan orang ngantri panjang. Di herannya dalam kesaksian itu dia bilang dia diantri di nomor 3. Padahal panjang di belakangnya dia. Ada yang satu, nih dengerin orang Kristen ya. Ini saya nggak ngada-ngada, beneran ini kesaksiannya nyata. Ya di YouTube juga banyak kok. Ada satu orang maju di depan, dia dengar suara, nggak tahu suara dari mana, itu suara laki-laki pria muncul. Saudara tahu itu lagi masa penghakiman. Muncul, dibilang begini, itu orang Kristen semua. Seorang bapak-bapak, kamu disebutkan namanya. Nih namanya misalnya C, maju kamu. Kamu beribadah, hidupmu cuma pengen berkatku. Itu suara Tuhan ngomong begitu. Selama kamu hidup cuma cari uang, uang dan uang. Kalaupun kamu ke gereja cuma ngincer berkatku, dibuang ke neraka. Saya nggak bohong, bener. Itu orang yang bersaksi bukan saya. Datang lagi seorang ibu, maju. Kamu, hai ibu, dibilang begitu. Kamu tetap setia walaupun suamimu selingkuh. Dengerin orang yang diselingkuhin, tetap setia pilih Yesus. Kamu
Tetap bertahan walaupun dikhianati suami. Masuklah dalam kerajaan. Perempuan ini takut di antara pertama, dibuang. Dia maju karena dia tahu dia divorce, dia bercerai. Karena diceraikan atau apalah, saya nggak tahu, nggak dijelaskan kesaksiannya. Tapi karena kamu setia dan memilih nama sampai akhir, masuklah dalam kerajaan. Giliran si bapak ini yang ngerokok, yang ketiga. Waktu dia maju, dia udah ketakutan, saudara. Ketakutan. Terus Tuhan cuma panggil namanya. Kembali hidupmu, perbaiki. Balik hidup. Jangan main-main dengan kelihatannya rokok. Gak ada di Alkitab, Pak. Masa penghakiman, hati-hati, saudara. Kalau dia selamat, harusnya gak perlu hidup lagi. Udah masuk surga ya langsung. Ada amin, saudara. Jadi jangan main-main, saudara. Akan saudara pertanggungjawabkan. Diberi kesempatan hidup kembali. Harusnya ke neraka. Harusnya. Jadi dia bilang, Tuhan ampuni aku. Aku mau perbaiki hidupku kembali. Hari ini dia melayani Tuhan. Kenapa banyak orang seringkali namanya ditipu berkali-kali. Ngutang berkali-kali. Diselingkuin, Pak, berkali-kali. Dengar baik, saudara. Orang Kristen ada banyak yang gak mau diatur. Ditegur, malah marah. Jangan rokok, tetap marah. Jangan selingkuh, ngambek. Ingat, saudara, hidup kita ini akan kita pertanggungjawabkan. Kalau saudara gak mempersiapkan sebuah pertandingan dengan baik, saudara mau kemana? Tadi malam saya waktu lagi tidur, nah enaknya saya tidur tuh begitu ya, saudara ya. Dikasih pesan Tuhan terus gitu. Tadi malam saya tidur. Saya lagi tidur, saya lupa mimpinya apa. Tapi ada suara ngomong begini, bentengi keluargamu, pagari keluargamu. Saya langsung bangun, catat lagi seperti biasa. Saya sebelum tidur saya biasanya minta sama Tuhan, Tuhan bicara, Tuhan. Bicara, firman-Mu Tuhan bicara. Ya enaknya nyampein firman ya minta firman dikasih. Tuhan bilang apa? Bentengi keluargamu. Dengan apa? Dengan firman. Saudara kalau diajak baca firman gak mau. Punya uang lebih diajak nabung gak mau. Diberkati perpuluhan gak mau. Doa gak mau. Giliran nanti kena serang namanya Aram. Saudara mau lindungi dengan apa? Ayo. Dari malam saya lagi tidur, Tuhan ngomong, bentengi keluargamu. Ini bukan buat saya aja, buat saudara juga. Bentengi keluargamu. Pernikahanmu, pekerjaanmu, pelayanan, dalam kehidupanmu, pacar, istri, anak, terserah, menantu, cucu, bentengin. Dengan apa? Dengan firman. Kamu mau bentengin dengan apa? Kadang-kadang orang Kristen perpuluhan aja gak mau. Mau bentengin apa? Perpuluhan mencatat firmannya ya. Malaikat 3 ayat yang ke-11 ya. Buat apa sih perpuluhan, Pak? Dengerin ya. Buat ini, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Ingat, belalang, Pak, pelahap itu merobohkan iman anak-anak Tuhan dan banyak yang kena. Saya baru taunya tadi waktu saya siapin. Apa sih belalang pelahap itu? Iman. Belalang pelahap itu dia ngambil makanan yang di akar pohon. Akar pohon ngomongin iman. Kalau imanmu gak ada, keseringan hidupmu akan penuh dengan ketakutan. Jadi pikir betul Tuhan. Banyak orang gak mau memberikan persembahan buat engkau. Dengan alasan tidak cukup. Dengan apa? Takut. Ayo betul apa betul? Langgar aja terus.
Ya, saya nggak makan perpuluhanmu, nggak usah dikomplain. Ya, perpuluhanmu bawa sono ke gereja masing-masing. Bawa ke perkumpulanmu, pelayananmu, terserah di mana Tuhan mau taruh dalam hidupmu. Nah, serang haram, apa yang kamu persiapin? Tiba-tiba mohon maaf ya, kayak kemarin ada bapak-bapak sama anaknya perempuan, tiba-tiba papanya serangan jantung. Digesek atau kredit, habis 1,4 miliar. Kenapa? Nggak punya firman. Kena utang ditagih terus, sampai jual mobil, jual rumah. Papanya mungkin ya selamat, papanya elunya yang nggak selamat. Akhirnya dia ngapain? Dia berlutut, baliknya nggak ke firman. Dia berlutut, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku nggak ngandelin Kau. Dia ngandelin Tuhan, Tuhan tolong. Utangnya 1,5 miliar, nggak tahu gimana caranya lunas, karena dia nggak cerita lunasnya bagaimana. Bagaimana saudara membentengin firman dalam kehidupan keluargamu? Itulah firman bisa membuka portal, bisa menolongmu di gunung, di darat, di lautan, bahkan di dalam udara sekalipun. Lagi naik pesawat kena goncangan, gak takut saudara. Karena ada beberapa manusia itu orangnya fobia dengan ketinggian. Waktu udah di atas kena turbulensi ya, atau awan gelap, belak, goyang segala macam, langsung otomatis Yesus. Masa nunggu begitu? Dengerin saudara, pergumulan itu kayak sebuah pertandingan di medan perang. Tidak ada kemenangan kalau saudara gak mempersiapkan ataupun dilatih. Cari firman, atur barisan pertahananmu. Mulailah pertandingan. Saudara akan lihat kemenangan yang Tuhan jamin. Bukan saya yang jamin, Tuhan yang jamin. Karena bangsa Israel maju hadapin orang Aram, Tuhan kasih kemenangan 7.000 sekian lawan 130.000 orang. Menang. Coba logikanya di mana? Ahab bisa menang lawan Aram karena apa? Ada firman. Firman bisa membuat saudara dan saya penuh dengan kemenangan. Ya, ayo lanjut ke ke-29. 7 harinya lamanya mereka berkemah berhadapan-hadapan, tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Ayat 30 ini yang saya suka. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu ke kamar yang lain. Ingat 27.000 tertimpa dan tembok. Yang robohin siapa? Tuhan. 27 orang tewas. Ada kalanya Tuhan itu bertindak dengan hal-hal yang kita cuman punya pasukan yang kecil. Saudara mungkin cuman ya 2-3 orang berkumpul dalam doa, dalam penyembahan, tapi itu bisa mengalahkan ratusan ribu orang. Ada amin saudara. Kalau saudara misalnya, Pak hidup saya Pak belum namanya pemulihan, gak usah mikirin pemulihan dulu, bangun dulu barisannya. Menang tuh soal gampang di depan Tuhan. Gampang. Menang tuh soal gampang. Ingat ya, Yeriko dikelilingin 7 hari dulu. Tuhan bisa gak di hari pertama robohin tembok Yeriko? Ayo, sangat bisa. Tapi Tuhan tuh terkadang pengen kita ini bangun dulu barisan ketaatannya. Di tembok Yeriko dia kelilingin selama 7 hari. 13 kali dia keliling. Dengar baik saudara. Ditunggu apa? Ketaatannya. Kalau Yeriko dikelilingin doang bisa roboh. Kita mau pakai logika, di mana logikanya coba? Tembok setebal itu bisa roboh. Itu tebalnya 8 meter saudara, sampai 12 meter. 8 meter itu tebal saudara. Kenapa Tuhan harus hari ke-7? 7 memang angka sempurna, artinya sempurna.
Tapi di hari ketujuh, di hari ketiga mungkin orang-orang Yosua tuh bisa komplain, saudara. Masa keliling gini bisa roboh, bisa sungut-sungut keluar tuh. Gimana mau menang? Kok cuma keliling-keliling? Mau taat enggak? Amin, saudara. Atur semuanya. Pak, saya hutang, cari firman. Tuhan mau ngomong apa tentang firmannya? Tuhan kadang-kadang nggak ngomongin tentang namanya firman itu tentang namanya kemerdekaannya, tapi kadang-kadang dia ngomongin tentang namanya pertobatannya dulu. Keluarga saya Pak main game terus Pak. Gak usah ngurusin yang main gamenya, urusin dirimu dulu, atur barisan hidupmu dulu. Ya kesel. Ada orang yang hidupnya bangkrut, saudara, berkali-kali. Karena dia hidupnya ke diskotik terus. Dikasih modal sama bapaknya, main diskotik lagi, main pelacur, seks bebas, narkoba pula. Suatu hari dia ketemu sama temennya, bandar narkoba. Waktu dia mau ketemu, sisa tinggal 5 langkah. Tinggal dia belok ke kanan, ketemu sama temennya. Temennya lagi ditangkap sama polisi. Dia langsung mundur, dia pegang dadanya. Gila, ini kalau bukan Tuhan saya dia ketangkap. Cuma belok kanan, 5 langkah mungkin. Yang saya mau bilang sama saudara, kita ini dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Kenapa kita kadang-kadang memilih namanya Aram tuh bertatah dalam hidup kita, bukan Tuhan. Kalau saudara ada kemarahan, tigalilah itu, usir Aram itu dari hidup kita. Kalau saudara penuh namanya hutang, belajar bertobat soal keuangan. Dia mau belok, dia lihat temennya lagi ditangkap polisi. Dia langsung, Tuhan aku bertobat Tuhan. Dari narkoba, seks, diskotik, bangkrut berkali-kali dalam usaha. Singkat cerita, dia tidur. Waktu dia tidur, saudara tahu, dia ngalamin kematian. Mati dia. Waktu dia mati, dia lihat sebuah gerbang terbuka. Dan ada suara di belakang. Dia bilang, bertobatlah, perbaiki hidup. Dia bilang, Tuhan, dia teriak, Tuhan aku gak mau mati, aku gak mau mati. Biasanya orang yang bikin dosa tuh takut mati. Sekalinya dia dihidupin, dia benahi semua, utang-utang dibayar dengan baik. Dia diberkati Tuhan. Dia, kalau saudara tahu namanya bakmi gili, nah itu yang kesaksian orang itu. Ya, saya bukan promosi. Ingat, gerbang Tuhan itu bisa terbuka karena apa? Pujian yang kamu naikkan. Seperti Mazmur 100 ayat yang keempat ya. Saya ulangin. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bagaimana saudara menyanyi di hadapan Tuhan setiap hari? Ya, saya tutup firman-Nya sampai di sini aja. Saya tutup dengan satu kesaksian terakhir. Ya, dengan pujian kamu akan lihat gerbang Tuhan terbuka dan mencurahkan berkat-Nya di dalam kehidupan saudara. Saudara jangan berpikir namanya saya akan banyak namanya kegiatan rohani di luar yang di dalamnya nggak pernah diurusin. Itu yang paling parah biasanya. Ada seorang bapak-bapak, setiap jam 4 pagi dia bangun nyembah Tuhan, baca firman. Dan setiap dia nyanyi lagunya yang sama bertahun-tahun. Bapa, Engkau sungguh baik. Saya dengar kesaksian itu lah, itu lagu kemarin saya nyanyiin. Lagunya itu terus.
Kasih-Mu melimpah di hidupku, ku naikkan syukurku buat, ya itulah ya, lanjut sendiri. Suatu hari dia jatuh di rumahnya, anaknya ini hamba Tuhan. Anaknya dengan papahnya itu punya hubungan sangat dekat. Tapi dia sudah sekian tahun gak pernah ke rumah papahnya, akhirnya dia berkunjung. Karena papahnya jatuh. Dia bilang, nah anaknya cerita, kamu tahu papa saya tuh rajin nyembah Tuhan di pagi hari. Dengan suaranya yang jelek itu, dia tetap setia nyembah Tuhan. Baca firman. Papa saya tuh ngasih contoh, membekali anak-anaknya takut akan Tuhan. Makanya dia bilang anak-anaknya maksudnya, makanya saya jadi hamba Tuhan. Ya jadi jangan saudara perokok, pengen anaknya jadi hamba Tuhan, nah itu yang repot saudara. Ngasih contoh lah. Bahwa pengen anak saya rajin berdoa Pak, ya kasih contoh berdoa yang bagaimana yang rajinnya. Anak saya pengen Pak supaya anak saya tuh pelayanan di gereja Pak, ya kamu gerejanya juga rajin dong, ya kasih bekal yang baik supaya anaknya itu ngelihat dan meniru apa yang papa mamanya kerjakan. Singkat cerita, ya papanya jatuh masuk ke rumah sakit. Nah anaknya berdoa, Tuhan, papaku Tuhan, papaku Tuhan. Dan waktu di rumah sakit, anaknya datang. Anaknya ngomong begini, Pak, sampai jumpa ya Pak, kita di sorga. Itu papanya jatuh kena stroke saudara. Dan mulutnya pelok. Gak bisa ngomong tuh lancar kayak saya ngomong gini. Ngomongnya agak cadel. Tapi waktu anaknya ngomong gini, Pak sampai ketemu ya Pak, kita di sorga. Papanya tiba-tiba ngomong, bukan seperti orang sakit. Papanya ngomong gini, betul katamu. Tiba-tiba lancar. Sampai jumpa di sorga. Anaknya pergi pelayanan, dijagain sama adiknya. Adiknya lagi dalam perjalanan datang ke rumah sakit. Habis itu papanya pencet apa tuh namanya, tombol yang supaya suster datang. Akhirnya datanglah anaknya yang kesekian lah atau yang keberapa lah. Yang pasti adiknya dari hamba Tuhan ini. Adik iparnya datang. Dia ngomong begini, sudah ya, aku mau pergi. Aku udah dijemput tuh. Ngomongnya lancar. Aku udah dijemput. Udah ada yang datang di sini. Nah adik iparnya bingung, siapa yang jemput? Nggak ada orang kok. Lipat tangan, meninggal. Anaknya yang di Singapura, 5 menit sebelum papanya meninggal, dia lagi nonton TV. Ada muncul sosok di sebelah kanannya, seorang pria. Ya, bersinar, udah gak tahu ini siapa. Nyanyi seperti bapaknya nyanyi di pagi hari. Ku naikkan syukurku. Dia dengar lagu itu, dia nangis. Gak lama ditelepon sama hamba Tuhan ini, papa pulang. Dia baru ngerti lagu yang dia nyanyiin sama persis dengan papanya. Yang saya mau sampaikan ke saudara, saat saudara mengatur barisan hidupmu sampai akhir hayat hidupmu, Tuhan akan atur bagaimana kita akan berjumpa dengan Yesus kelak waktu kedatangan dia atau kita yang nyamperin Tuhan. Ada amin saudara. Tiap pagi dia bangun untuk namanya terus menyembah Tuhan. Apakah itu kebetulan? Gak ada yang kebetulan. Tuhan selalu ingat. Tuhan tuh kalau ngatur semua tuh yang terbaik sampai kita meninggal pun Tuhan atur. Itu hebatnya Yesus. Saudara pernah atur hidupmu sendiri? Bagaimana?
Mau Tuhan yang ngatur apa hidupmu yang ngatur? Pak, saya udah ngatur Pak hidup saya Pak. Hasilnya gimana? Hancur. Izinin Tuhan ngatur. Kalau saudara mau misalnya, Pak, saya mau Tuhan atur hidup saya Pak. Beresin aturan barisan. Maka Tuhan akan mengatur langkah-langkah kehidupan. Seperti dia mengatur langkah kaki orang benar. Ada amin saudara. Meninggal dalam keadaan yang dibilang ada yang jemput saya. Muncul sebuah laki-laki terang datang. Nggak tahu yang jemput Tuhan apa malaikatnya, nggak tahu. Kita pengen mengingini mungkin meninggal yang kayak begitu. Namun dengar baik saudara. Belajar atur kehidupan saudara dan saya. Sehingga nanti di akhir hidup kita diatur Tuhan. Bagaimana berpulang, bagaimana berjalan dengan namanya pimpinan Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat yang 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara gak usah habis capek mikirin bagaimana kamu hidup. Bagaimana nanti keluargamu, anakmu. Gak usah capek-capek. Belajar tinggal tenang. Biar Tuhan yang nentuin langkahnya. Nentuin dan mengatur bagaimana saudara berjalan. Bagaimana namanya Tuhan akan namanya memimpin di depan, kamu di belakang. Jangan di depan Tuhan, kamu di belakang Tuhan. Biar Tuhan yang di depan. Kita tinggal ngikutin. Kalau Tuhan ke kanan, ikut ke kanan. Ingat, barisan itu harus saudara persiapkan untuk namanya mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, saat saudara tahu bahwa firman Tuhan mencatat bahwa bangsa Israel, Ahab yang cuma 7.000 sekian, dikasih firman, dia ikutin firmannya. Alkitab mencatat di ayat ke-30, Tuhan turun tangan dan menolong bangsa Israel dari Aram. Tidak ada Aram yang bisa menguasai bangsa Israel, gak pernah. Tahu terbukti bangsa Aram tidak ada namanya lagi sampai hari ini. Aram itu siapa Pak? Suriah sebenarnya. Udah ganti nama, Suriah. Tapi saudara perlu tahu, bangsa Aram tidak pernah namanya bisa menguasai bangsa Israel. Di zaman Elisa, di zaman Elia, semua ditebas habis. Kenapa? Tidak pernah menang. Kalau ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan Pak, pasti menang Aram. Orang dia 130 lawannya cuma 7.000. Itu bebetaran. Sebenarnya bangsa Aram itu bukan 130.000. Ya dia pernah pertandingan yang pertama dan kalah juga. Di pertandingan yang kedua kalah sama banyaknya. Alkitab mencatat di ayat 23 kalau salah. Ayat 22 apa 23. Itu ditulis, kumpulkan sama banyaknya seperti kamu serang yang pertama. Itu artinya dia 200.000 orang lebih lawan 7.000. Tapi Tuhan bisa balikkan keadaan dan mengalami kemenangan. Ya, saya tutup. Terima kasih. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Buat kami Bapak untuk bisa menang Bapak dan mengalahkan Aram dalam kehidupan kami. Karena kami tahu biarlah sakit hati, biarlah Bapak segala proses kehidupan Bapak semua dipatahkan dalam nama Yesus. Mari Tuhan, biar Bapak keluarga kami bekali dengan firman Tuhan. Kami tumpang tangan bagi seluruh keluarga anak-anakmu juga yang di rumah-rumah ya Roh Kudus. Biarlah Bapak kehidupannya takut akan Tuhan, hidup yang dibekali Bapak dengan kuasa-Mu, hidup Bapak yang diberkati dengan jalan-Mu yang ajaib. Mari Tuhan, biarlah Bapak segala kuasa-Mu Bapak turun dan hampiri kami semua ya Rana syukur untuk korapatakarapa ya Rabasikarana. Biarlah Bapak di dalam setiap kehidupan kami tidak ada satupun Aram Bapak yang bisa menguasai hati kami. Tapi kami tangking keluar Bapak. Biarkan Bapak Roh-Mu Bapak berkuasa dalam hidup kami. Baik yang di tanah, baik yang di daratan, baik yang di lautan, baik alam maut sekalipun Tuhan. Engkau-Lah yang berkuasa Bapak atas seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau nyatakan Bapak setiap Bapak kemenangan demi kemenangan. Karena kami tahu hanya pengharapan kami di dalam Engkau. Kami manusia boleh memikirkan jalan, tapi Engkau-Lah yang menetapkan langkah hidup kami. Dan kami mau percayakan ya Roh Kudus. Karena kami saat kami mengatur jalan hidup kami justru berantakan dan tak kunjung pernah pulih ya Tuhan. Tapi saat kami Bapak mau mempercayakan Bapak hidup kami kepada Engkau Tuhan. Tentukan langkah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami Bapak melihat bagaimana pertolongan tangan-Mu ya Tuhan. Yang tidak pernah Bapak pernah kami lihat. Namun Bapak kami mau percaya itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah hutang-hutang boleh lunas ya Tuhan.
sakit hati Bapak juga Bapak, Engkau lembutkan hatinya dan mau mengampuni. Engkau juga berkati Bapak rumah tangga anak-anakmu Bapak, dijauhkan diluputkan dari segala perjinahan, percabulan, perselingkuhan, semua Tuhan halaukan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, turunkan Bapak berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa klik nama saya di sini. Di situ ada nomor rekening. Seberapapun saudara namanya mau memberkati, belajar bertanya dengan Tuhan berapa jumlah yang saudara ingin tabur dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.